Hey ho Pop Gengs. Sebagai negara dengan dunia politik yang sering memanas, warga Indonesia tuh sebenarnya udah banyak yang males dengan perpolitikan negara kita. Hal ini dibuktikan dengan angka golput Indonesia pada pemilu 2019 kemarin yang mencapai 29,68%. Jika dihitung-hitung, angka ini memberikan fakta kalau ada sekitar 80 juta orang yang tidak ikut dalam pemungutan suara, yang sebenarnya menentukan nasib Indonesia selama 5 tahun ke depan. Rasa malas warga Indonesia pada dunia perpolitikan memang cukup beralasan, karena di sini korupsi itu udah merajalela. Salah satu contohnya adalah proses pembangunan Tugu yang menyerap dana fantastis, namun realisasinya malah tidak sesuai harapan. Contohnya saja, Tugu Gading Kartonyono, Tugu Gajah Mungkur, hingga Tugu Sepeda Jakarta merupakan contoh yang paling jelas tentang bobroknya proyek Tugu Indonesia. Nah, untuk mengetahui cerita lengkap dari tugu-tugu ini, mari kita telusuri bersama dalam video berikut, Tugu Miliaran Kontroversial Indonesia. Pertama, mari kita mulai dari Tugu Pamulang yang ada di Tangerang Selatan. Tugu yang viral pada April kemarin ini merupakan salah satu contoh betapa ahlinya para pejabat kita untuk melakukan PHP pada rakyatnya. Ya, kata PHP emang cocok untuk Tugu yang satu ini, karena bentuknya yang beda jauh dari rencana awal pembangunan Tugu Pamulang. Dari desain pembangunan yang beredar, Tugu ini tampak sangat cantik dengan bentuk lonjong bulat yang dilengkapi berbagai ornamen yang berada di badan Tugu dan juga buku-buku terbuka pada bagian bawah. Hal ini tentu aja mengundang rasa bangga warga Tangerang Selatan karena akan memiliki ikon kota baru. Namun, harapan itu sirna karena setelah selesai, penampakan dari Tugu Pamulang udah kayak bahan lawakan media sosial. Tugu yang memiliki anggaran fantastis hingga 300 juta rupiah ini jauh dari desain awal. Bahkan hanya terdiri dari rangka besi dan juga kubah. Ya tentu aja hal ini langsung viral dong di media sosial dan netizen pun menunggu tanggapan dari pemerintah setempat. Nah, katanya nih, pembangunan Tugu ini emang udah selesai. Namun karena banyak diprotes oleh masyarakat, Tugu tersebut bakal dibongkar dan digantikan dengan Tugu yang lebih bagus. Mau diperbaiki lagi ya? Tapi tunggu dulu deh Pak. Kalau Tugu dibangun ulang, jadi anggaran ulang dong. Kalau anggaran ulang, iya uang lagi. Astaga Dragon, kira-kira uang yang bakal keluar buat beli besi berapa lagi ya? Emang besi di Tangsel mahal banget ya, sampai 300 juta. Cuman bisa buat beli besi sama kubah doang. Mungkin sama ongkos kerjanya kali ya. Selama pembangunan besar-besaran yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, infrastruktur dalam dunia transportasi sepertinya merupakan hal yang paling banyak dilakukan. Salah satu di antara banyaknya hal tersebut bisa jadi yang paling sering dibangun adalah jalan tol. Makanya, dalam berbagai pembangunan jalan tol, biasanya pembangunan Tugu juga tidak lupa untuk disisipkan oleh bapak-bapak berdasi. Nah, bicara tentang Tugu Tol, sepertinya Tugu Tol Madiun merupakan Tugu Tol paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Selain anggarannya yang mencapai ratusan juta rupiah, bentuk Tugu ini juga diidentikan dengan logo Palu Arit dari salah satu partai masa lalu Indonesia. Hal ini dipicu oleh berbagai postingan di media sosial, yang salah satunya dipelopori oleh postingan di Twitter Fadly Zon. Nah, tentu saja polemik ini langsung ditanggapi oleh pihak yang bertanggung jawab. Dari pengakuan pihak PT Ngawi Kertosono Jaya atau NKJ yang merupakan pengelola Tol Madiun, Tugu Tol ini jauh dari misi untuk mengenalkan logo Palu Arit. Satu-satunya alasan mengapa Tugu ini memiliki bentuk unik kayak gitu, ya karena desain ini merupakan desain unik di mana tiap sisi dan Tugu bisa memperlihatkan inisial dari perusahaan pengelola yaitu NKJ. Ya, ini nih sulitnya hidup di negara yang penuh orang nyinyir. Desain simple dikatain males, desain unik malah dicap yang enggak. Jadi kira-kira kalau buat Tugu di sini harus diapain dong?
Jika kamu masih ingat, beberapa pekan lalu Indonesia lagi sibuk dengan memprotes sikap arogan dari pesepeda utamanya di daerah ibu kota Jakarta. Bagaimana tidak, setelah disiapkan jalur sepeda khusus, para pesepeda mahal ini malah masuk ke jalan utama ibu kota dan berbaur sama kendaraan lain yang tentunya mengundang bahaya. Apalagi proyek pembangunan jalur sepeda di ibu kota Indonesia ini memakan biaya fantastis hingga 28 miliar rupiah. Bayangin tuh, jalur dengan nilai fantastis tersebut dicuekin, dan para pesepeda ini malah lebih milih masuk ke jalan utama yang tentu aja buat banyak orang kesel. Nah, bicara tentang sepeda, sepertinya fenomena ini bukan cuma tentang pesepeda arogan saja. Pada bulan April kemarin, kata sepeda kembali menuai kontroversi dikarenakan perencanaan pemerintah DKI untuk membangun sebuah tugu bernama Tugu Sepeda. Dari desainnya, tugu sepeda ini memiliki bentuk bulat dengan dua sisi yang katanya super artistik dan bakal jadi artwork untuk menarik para milenial. Sebenarnya nggak ada masalah sih sama tugu ini saat pertama kali diumumkan ya. Namun saat anggarannya diketahui mencapai 800 juta rupiah, tentu aja hal tersebut mengundang berbagai kontroversi. Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, tugu yang dibangun ini tidak memiliki urgensi pembangunan apapun. Utamanya seperti sekarang saat ini, Indonesia masih dilanda pandemi. Jadi ya, pendapat ini tentu aja relevan dengan komentar-komentar netizen yang menyatakan, alih-alih dibuat tugu, kenapa uangnya nggak dialihkan ke penanganan COVID aja? Ya hitung-hitung supaya pandemi ini cepat selesai kan? Sedih deh. Oke, dari Jakarta, mari kita ke Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Ngawi untuk melihat Tugu Gading Kartonyono. Sebagai tugu yang menjadi ikon baru dari Kabupaten Ngawi, tugu berbentuk 7 gading ini memang terlihat sangat megah dan cantik. Namun siapa sangka, meskipun sering dipuji di media sosial karena memiliki desain unik dan juga bisa bergerak searah jarum jam, Tugu Gading Kartonyono ini ternyata menuai banyak protes juga. Mulai dari ketidaksesuaian antara desain awal dan tugu yang udah selesai, ukuran tugu yang dianggap kecil, hingga alokasi anggaran sangat fantastis yang mencapai 3,1 miliar rupiah. Wow! Menurut banyak pengamat, alokasi dana ini tentu aja masuk dalam catatan merah pemerintah Ngawi soal pemborosan anggaran. Apalagi jika kita melihat daerah ini dari jumlah penduduk miskin, Kabupaten Ngawi masuk dalam 10 besar daerah termiskin di Jatim. Berdasarkan data yang ditemukan, setidaknya ada 14,7% total populasi warga miskin di kabupaten tersebut, yang jika dihitung-hitung, angka tersebut mengartikan ada lebih dari 120.000 orang miskin di Ngawi. Nah, entah apa yang dipikirkan pemerintah setempat, tapi Tugu Gading Kartonyono ini tentu tidak membantu perekonomian orang-orang miskin di sana. Yang terakhir ada Tugu Gajah Mungkur dari Kabupaten Gresik. Jika kamu salah satu orang yang emosinya cepet naik, mending bagian ini di skip aja ya, karena pembahasan Tugu Gajah Mungkur ini udah kelewat batas. Gimana enggak? Kata kelewat batas ini emang cocok banget untuk tugu tersebut, karena selain berbentuk aneh, berwarna polos dan juga tidak memiliki detail apapun untuk disebut patung gajah. Tugu Gajah Mungkur ini menelan dana fantastis hingga 1 miliar rupiah. Bayangin tuh, duit 1 miliar rupiah untuk tugu yang bentuknya kagak jelas, tentu aja bisa buat dompet kamu meronta-ronta. Ya, entah apa yang ada di pikiran si pematung dan juga pembuat proyek Tugu Gajah Mungkur tadi. Padahal, secara proyek udah jelas kalau tugu ini terinspirasi dari tugu gajah yang ada di rumah Gajah Mungkur. Bukan cuma itu, tugu ini juga jauh dari konsep kata mungkur yang berarti membelakangi. Kalau patung gajah di rumah Gajah Mungkur, si gajah emang membelakangi jalan, makanya dikatakan mungkur. Lah tadi, udah namanya mungkur, tapi malah hadap ke jalan dan gak ngebelakangin apapun. Astaga, ngebelakangin apa? Hadeh, ada-ada aja ya pembangunan tugu di negara kita. Padahal kalau dana fantastis tadi dibuat untuk hal lebih bermanfaat, mungkin Indonesia bisa lebih bahagia.